Iya, kayak begitu. Lanjut. Sistem kerja masih balik, ada satu lagi di bawah. Hierarki. Nah, kita memakai hierarki. Tadi malam kita rapimnas, Pak. Rapimnas nanti akan saya definisikan putuskan terakhir besok pagi. Karena kemarin rapimnas kan baru saya dapat butir-butir, sudah keburu maghrib. Ya, rapimnas. Yang terakhir hierarki. Hierarki itu dari Komnas, Komdah, Komcap, Komak. Komnas masa baktinya 5 tahun, Komda 4 tahun, Komcap 3 tahun, Komak 2 tahun. Komrat dihapus. Tadinya kan ada Komrat itu, Pak, komisi ranting. Desa, Pak, ratusan desa, banyak sekali. Ini KPK udah kayak apa ini? Kayak pedang musuh di bawah. Campur banget gitu. Maka saya hapus tuh Komrat itu, kecamatan aja. Jadi desa itu tugasnya Komak. Gitu. Lanjut. Masih sejarah berdirinya LPKPK. LPKPK telah terbentuk pada bulan Oktober 2009. Jadi cikal bakal berdiri LPKPK itu 2009 Oktober. Dideklarasikan pada 12 Mei 2013 di Bekasi. Disahkan pada Notaris Eka Priawati SHMKN tanggal 2 Januari 2014 di Kota Depok. Berbadan hukum berskala nasional eksklusif. Itu ya. Harus hafal. Ya. Jadi kalau ketemu dengan penegak hukum, mending kalau penegak hukum yang senang sama kita. Kalau benci sama kita, pertanyaan yang aneh-aneh diajukan. Biar kita kalah, minggir sana. Kayak di Merauke itu. Mana pengurus Merauke? Siap. Mana? Siap. Nah itu, sekretaris. Iya kan? Jadi pertanyaan aneh-aneh ini di LPKPK. Ujung-ujungnya dia menyerah. Jadi karena dia sudah terpojok, sudah bermitra gitu di Papua. Di wilayah lain juga begitu. Lanjut. Sistem kerja menganut sistem kolektif kolegial. Nggak boleh wakil ketua, sekretaris, atau wakil sekretaris, atau bendahara, atau dewan pembina selonong sendiri-sendiri ke sana, ke dinas. Ya, minimal 2 orang lah. Kalau 1 orang gampang masuk angin, 2 orang masuk angin masih bisa, tapi masih mendingan 3 orang lebih bagus. Ya, kita gampang masuk angin loh. Karena suasana perjalanan kita licin, Pak, gampang kepleset. Hati-hati, tugas kita seperti itu. Kita berhadapan dengan perbuatan yang fata morgana, yang berlawanan dengan undang-undang dan prinsip aturan agama. Semua agama melarang itu. Nanti masuk kepada pemahaman korupsi nanti ya. Kolektif kolegial dipimpin oleh Dewan Eksekutif, mengangkat Dewan Penasihat atau Dewan Pembina, divisi-divisi dan staf pengurus lain. Jadi Dewan Eksekutif 7 Dewan Eksekutif, dia adalah yang pegang palu. Kebijakan keputusan ada di dia ini. Sementara pembina tidak boleh memutuskan ini, tapi punya kewenangan untuk mengarahkan mereka untuk kerja yang benar. Sementara divisi-divisi itu mengikuti perintah pimpinan. Karena divisi itu sifatnya ad hoc. Bisa diangkat sekarang, besok bisa dicopot. Gitu, ad hoc divisi. Jadi divisi itu jangan sendiri, perintah pimpinan. Ketika dia punya temuan, laporkan. Nih, saya serahkan. Jangan dijual. Nanti akan diadakan penelitian. Makanya di LPKPK tidak ada jabatan peneliti. Harusnya kan ada jabatan peneliti, kayak di lembaga lain. Peneliti ini kan orang intelektual, intelek. Minimal sarjana ini. Peneliti. Ketika dia punya temuan lapangan, terjadi korupsi sana, dibawa ke ruangan, baru diteliti. Ini ada korupsinya apa enggak ini ya? Itu. Penelitian dulu. Kalau dinyatakan, kalau sudah termasuk unsur korupsi pidananya, baru kita bisa lanjut. Tapi jangan lupa konfirmasi ke atas dulu ke saya. Main lapor semaunya, saya tidak tahu. Besok dia mentok,
3 bulan, 6 bulan, sampai setahun nggak jalan. Terus lapor ke saya nggak ngerti loh. Kasus yang mana ya? Ya, makanya kan ada mekanisme pelaporan kan ada itu. Setelah penelitian, kasih tembusan lah ke atas, Komnas ke saya. Tapi tidak perlu tembusan ke pihak lain, karena rahasia. Ya, rahasia. Perhatikan, jangan sembarangan membuat tembusan. Hati-hati. Dugaan korupsi, rahasia. Nggak boleh tembusan ke sana, ketahuan kita ditembak. Ada 2 peluru ditembak ke kita. Ditembak pakai kekuatan fisik. Kedua, ditembak dengan uang. Suap. Tinggal kita hadapi aja. Lawan preman atau lawan uang 1 tas. Kalau saya dilawan fisik, mereka masih kalah, besok dia datang pakai uang 1 tas. Jadi 2 kekuatan itu kita hadapi. Perhatikan, makanya rahasia. Jangan sembarangan membuka fakta-fakta kita dalam investigasi sebuah dugaan korupsi. Begitu. Lanjut. Masih yang lain. LPKPK sistem kerjanya tegas, nggak boleh pelin-pelan. Ya, kalau sudah angkat palu, nih jangan ulang-ulang. Begitu palu jatuh, bos, tidak ada ampun Pak. Tapi ada kebijakan gitu. Pemimpin yang tegas itu adalah bijak dan demokratis. Kepemimpinan ada 2, demokratis dan otoriter. Demokratis, otoriter. Demokratis, bijaksana itu saya pakai. Jadi kalau orang mau mengeluh macam-macam, ada salah, panggil, diproses, jangan terlalu kasar, galak dan sebagainya. Demokratis itu. Sementara yang otoriter, tangan besi Pak. Nggak ada ampun, salah langsung Bapak. Nah, dua-duanya ini nggak bagus kalau dipakai hanya satu. Tapi kita pakai dua-duanya 50-50. Sistem kepemimpinan demokratis dan otoriter. Otoriter penting juga Pak. Saya kasih contoh. Demokratis kepemimpinan seperti Pak Prabowo itu keras, Pak Jokowi demokratis bijaksana. Orang mau koreksi apa dia bijak diam aja biasa ya. Gitu. Tapi kalau orang otoriter dilawan langsung bak. Nah, kita pakai dua-duanya. Tegas, sistematis, prosedur dalam mengungkap fakta di balik data dengan cara terbuka dan tertutup. Ada 2. Ketika kita melakukan tugas mencari fakta, investigasi, ada 2 cara, terbuka dan tertutup. Terbuka, pakai dinas Pak. Dinas ya. Kalau terbuka, karena sudah nyata. Tapi sesuatu masih berulang, tertutup, jangan pakai dinas. Kita kayak siluman, intelijen, gitu ya. Saya pahami. Kalau kasus sudah jelas terbuka, pakai dinas. Tapi kalau masih kita menduga-duga mencari-cari, tertutup dulu. Kayak intel, mencari-cari. Karena kalau kasus masih mencari-cari, kita sudah pakai baju dinas, ya orang kabur. Kita nggak ketemu fakta. Ya, itu 2 cara. Kemudian terakhir, semua hasil temuan dugaan tipikor wajib dirahasiakan. Berkali-kali saya bilang rahasia. Di Batam waktu itu terbuka, terjadi masalah keributan dan suap. Itu saya hadapi. Saya bolak-balik Batam dulu. Itu suap 1 tas tinggal digeser, ya kan? Banyak yang masuk penjara. Semua hasil temuan dugaan tipikor wajib dirahasiakan dan sebelum diproses hukum oleh KPK, Polri, Jaksa wajib diadakan penelitian oleh eksekutif dan konsul Komnas. Itu petunjuknya. Kalau kita langgar ini ya syukur-syukur kasih laporan kita langsung diproses. Kalau macet terus minta tolong ke saya nggak paham karena nggak ada tembusan. Paham ya? Jangan tiba-tiba minta tolong ke saya nggak paham. Tapi ada kasus ini Pak, tembusan kemarin saya lapor ke kejaksaan kasus korupsi ini dinas. Saya baca, saya udah tahu. Besok 3 bulan, 6 bulan macet lapor ke saya siapa? Oh iya saya udah terima. Kalau nggak kasih tembusan gimana? Begitu maksudnya. Lanjut. Tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Jangan meleset dari tupoksi kita. Rel kita, ruh kita ada di situ, yaitu melakukan pengawasan atau sosial kontrol. Sosial kontrol. Ada sosialnya Pak.
controlling sosial. Kenapa ada sosial? Kalau ada dugaan korupsi tanya dulu, kasih ke dinas, Pak, ini saya punya temuan, tolong dibahas, ditindak tegas. Nah, itu oleh dinas ditindak tegas itu pas langsung. Karena ada sosialnya, pencegahan tugas kita. Sosial kontrol terhadap seluruh penyelenggara negara. Klasifikasi penyelenggara negara banyak, Pak. Ada banyak. Termasuk di bawahnya BUMN itu masuk klasifikasi penyelenggara negara. BUMD, BUMN, BUMD termasuk perguruan tinggi itu. Semua. PNS, penegak hukum, swasta dengan fungsi mencari, mengonfirmasi, meneliti, dan pelaporan. LPKPK fungsinya, simbolnya adalah adiasta. Adiasta adalah pengawasan. Pengawasan dengan syarat, melakukan pengawasan dengan syarat, yaitu satu, memiliki SK, ST, dan ID card yang masih berlaku. Jangan pakai ID card yang sudah mati. Kita mati kartu di jalan nanti, mati ditunjuk kayak di Sulawesi Selatan itu, itu sama kasar tuh. ID card mana? Sudah mati ini. Kurang dia. Kalau tempur. Iya kan? Kedua, memakai seragam PDH atau baju harian. PDH yang itu Pak masih pakai itu PDH. Kalau baju harian PDH itu merah putih. Ciri khasnya begitu. Tidak pernah berubah pokoknya begitu. Jadi di ujung langit kalau ada orang melintas di mana ngelihat begitu, oh ya PKPK. Gitu. Ada ciri khas sendiri. Kemudian telah terverifikasi pada dinas Kesbangpol setempat. Jangan lupa kalau habis beli motor, nggak boleh dipakai ke motor, mobil, diam, nggak boleh keliling. Tangkap polisi. Karena belum ada izin, STNK, plat nomor belum ada, diam dulu, urus dulu. Begitu juga PKPK terbentuk, Pak, tugas kita apa? Ntar dulu. Tugasmu adalah SK mana? Surat keterangan domisili kantor minta di desa. ADRT, SK Kemenkumham, bawa ke Kesbangpol, daftar dulu, verifikasi maksudnya. Verifikasi, ya. Itu dulu, jangan kemana-mana. Karena kalau kita bergerak, berbenturan di lapangan, berbenturan hukum, kebanyakan pihak kepolisian, Polres akan bertanya ke Kesbangpol. Coba cek PKPK sudah terdaftar belum sih? Kesbangpol cari, oh sudah Pak. Kapan dia terdaftar? Siapa ketuanya? Kantornya di mana? Itu bukti terdaftar. Tapi kalau tidak terdaftar, ditangkap itu. Karena sudah membuat keributan, provokator, ya. Itu maknanya. Jadi jangan lupa verifikasi Kesbangpol. Jika terjadi perubahan pengurus, segera perubahan, ajukan perubahan, dan ajukan lagi ke Kesbangpol perubahan. Begitu. Segera perubahan ke Kesbangpol. Jangan sampai sekretaris sudah diganti, masih di situ terus tidak lapor ke Kesbangpol. Jadi sekretaris yang sudah diberhentikan tadi dia masih aktif. Oh masih aktif? Ya di Kesbangpol nama saya Pak. Iya. Belum diganti. Segera diganti. Terakhir pemberitahuan kepada secara tertulis pada dinas. Habis dari Kesbangpol tadi, pemberitahuan secara tertulis kepada yang terhormat Bupati, Kapolres, Ketua DPRD, Dandim, Kepala Lapas, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Berdasarkan daftar nomor terdaftar verifikasi Kesbangpol nomor sekian tanggal sekian di Pemda ini tanggal sekian bahwa kami telah melakukan verifikasi dan melakukan pengawasan dengan fungsi ini dan hukum ini melampirkan sebagai berikut pemberitahuan. Jadi pemberitahuan harus bahwa kami PKPK sudah terdaftar, kantor kami di sini. Kirim semua ke seluruh pemerintahan, Bupati, Kapolres, DPRD, Ketua DPRD, Dandim, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepala Lapas. Di lapas banyak mafia hukum situ. Orang masuk penjara kadang-kadang jadi permainan. Ya, dan PKPK punya hak tegur itu. Lanjut. Panduan dan kepatuhan anggota pengurus PKPK. Panduan kita di sini. Sepanjang kita masih di rel ini, kita tetap kuat. Kalau ada orang mau hadang kita, mau ngusir kita tugas, ada yang nolak, ada yang tidak terima, terserah. Yang penting kita pakai alur ini. Pasti menang.
yaitu alur pertama di situ kan ada ADRT. ADRT adalah legalitas tertinggi. ADRT akte notaris SK Kemenkumham. ADRT dulu, baru akte notaris SK Kemenkumham. Kemudian pimpinan LPKPK pasal 13 di anggaran dasar. Pimpinan LPKPK pasal 13 anggaran dasar, Pak ya. Ada apa di dalam? Patuhi itu. Patuhi itu. Karena kalau kita sudah tidak patuh pada pimpinan, nggak panjang itu. Terjadi gesekan itu. Jadi patuh pada pimpinan itu. Gitu. Karena besar dan mahalnya lembaga, karena kita selalu mengangkat bikin mahal pimpinan kita. Ketua Komcat, Ketua Komda, Ketua Komnas umum. Dibikin mahal Pak, supaya jadi mahal. Jangan sembarangan. Kalau ada orang Komcat contohnya, paham? Ada orang ketemu ketua, suruh yang lain aja. Ada staf di bawah ke situ. Urusan apa Pak? Karena saya digusur, ada kepala divisi bagian pertanahan itu, urusan dia. Jangan langsung ke ketua, supaya jadi mahal gitu. Protokol kepemimpinan berlaku. Harus mahal itu. Kemudian yang masuk di ADRT itu, ada turunannya. Turunannya itu adalah pedoman organisasi. Kalau saya kasih pedoman organisasi panjang nggak, banyak sekali. Rambu-rambu lalu lintas ada di situ. Bagaimana cara memakai lencana? Ini di mana letaknya, fungsinya apa, siapa aja yang punya hak pakai ini. Kalau di ADRT tidak diatur itu. Terus di mana itu? Di pedoman organisasi. Kita baca salah satu pasal aja. Setiap pasal di ujung kalimat bawah itu ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman organisasi. Gitu Pak. Kenapa? Begitu. Supaya kalau kita buat di situ, kalau kita buat di dalam tanpa pedoman organisasi, waduh panjang sekali. Itu ADRT bisa begini teman. Pusing kepala itu. Notaris pusing ngeliat itu. Gitu. Jadi di pedoman organisasi, bagaimana cara pakai seragam? Seragam LPKPK kayak apa ya? PDH itu. Rompinya ini ada diatur. Nanti dia masuk ke SOP, standar operasional prosedur. Di situ. Jadi jangan ada orang fungsi LPKPK pakai baju dinas terus dia lakukan pemerasan. Apa yang terjadi? Kita semua yang tercemar. Perbuatan satu orang, tapi semua kena se-Indonesia. Ya, dulu di mana di Sumeneb, tangkap, dugaan pemerasan, masuk proses sidang. Karena ini jebakan, bebas, diketok palu lagi bebas, tidak berbukti bersalah. Kalau begini siapa yang salah? Ya, makanya kita perlu bersinergi dengan penegak hukum, jaksa dan polisi, bersinergi supaya jelas, kita menangkap aja. Itu terbukti. Tapi kalau Sulawesi Tenggara benar ditangkap, itu pemerasan kepala desa. Itu nggak boleh seperti itu. Di bawahnya ada tupoksi Pak. Pedoman organisasi di bawah ada tupoksi, jumlah teknis, ada skep dan surat edaran. Skep, surat keputusan dan surat edaran. Surat edaran nomor sekian tentang atribut ada di situ. Seragam ini berapa kalau kita beli? Ya dia nggak ada, tapi di surat edaran ada. Di turunannya, begitu ya. Tupoksi, kemudian SOP, standar operasional prosedur. Jika terjadi suatu pelanggaran yang berurusan hukum di pengadilan, maka yang ditanya oleh pengadilan adalah SOP, LPKPK mana? SOP. Jadi pada hasil melanggar dalam tugas sehingga terjadi pidana, maka yang ditanya adalah SOP. Diizinkan tidak dalam SOP? Pengurus Makassar melangkah ke Kabupaten Goa, tidak digunakan. Bagaimana bisa? Harus punya surat izin, surat tugas lintas wilayah. Surat tugas lintas wilayah. Saya bicara Sulawesi Selatan. Kota Makassar, Komcat Kota Makassar Pak Irwan. Dia mau tugas ke Kabupaten Goa, Pak Arifin. Boleh nggak? Boleh, tapi minta dulu surat tugas lintas wilayah kepada Ketua Komda, Pak Alia Sanudi. Itu contoh satu. Tapi kalau dia tugas ke Kota Serang, Banten, dari mana surat tugasnya? Komnas ke saya, karena dia sudah melintas ke luar provinsi. Paham ya bisa? Begitu, jangan dilangkah itu. Karena kalau kita sudah di wilayah lain, kepolisian akan bertanya, dari mana Pak? Karena sudah tugas? Makassar? Kenapa ada di Banten? Salah lagi kita.
Jadi yang benar itu, kita bidang hukum Pak, jangan bikin kacau balau. Karena hukum itu fakta-fakta. Apalagi kita kayak Pak Haryono ini, sarjana hukum, master hukum, luar biasa. Itu bidang hukum, kode etik. Ada kode etik. Jangan suka menjadi sesama pengurus. Ada etika, itu bisa kena sanksi. Ya, bicara yang apa adanya. Tapi kalau pimpinan kita sudah tidak benar, ya sudah ajukan usulan. Mau saya begini. Ya, jadi jangan kena di undang-undang IT. Kita kena undang-undang IT nanti pencemaran nama baik, menghina, menjeleki. Jangan, tidak boleh. Apalagi melakukan rencana jahat. Di LPKPK tidak dibenarkan. Kode etik, kemudian teguran dan anjuran. Teguran dan anjuran itu ada di kita. Para ketua Komnas, Komda, Komcap, kalau sudah tegur kan didengar, apa yang terjadi? Tidak berlanjut, terjadi keputusan itu. Maka perhatikan, ada teguran, ada anjuran. Anjurannya bagaimana? Tolong ketua Komda Jawa Timur dibina itu Komcap Pasuruan, karena kemarin ribut di lapangan. Anjuran saya didengar apa enggak? Kalau didengar saya bekukan itu Komcap Kabupaten Pasuruan, begitu jadinya. Jadi perhatikan teguran dan anjuran. Dan ini berlaku bukan cuma Komnas, Komda, Komcap ke bawah. Begitu ya. Lanjut. Organisasi LPKPK mempunyai jaringan organisasi sendiri, yaitu LBH LPKPK. LBH ini saya jelaskan sejarahnya sudah 4 kali berubah. Pertama dia terbit YLBH LPKPK, Y ada Y. Bapak bisa korek legalitas internet itu. Yayasan Lembaga Hukum LPKPK. Waktu itu sekjennya masih Indranas, sekjen, seorang pengacara, lengser dia. Kemudian berubah LBH LPKPKN, LBH LPKPK RI. Sekarang ada undang-undang baru mengatur tidak boleh pakai RI. RI-nya hilang, tinggal LBH LPKPK. Jadi nggak boleh sekarang, nggak boleh pakai RI, Pak. Kemudian kita punya media suara LPKPK. Perhatikan, media suara LPKPK. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Bagaimana cara kerjanya? Terpisah dari LPKPK, jangan campur aduk ya. Memang di media suara LPKPK pimpinannya saya, tapi saya pisahkan. Pemretnya Pak Heri di Jawa Timur. Jadi tidak tercampur gitu, bisa. Nah, ketika Pak Heri Pemret melakukan perekrutan, dia wajib izin kepada Komda dan Komcap. Jangan asal rekrut, giliran dia diangkat jadi pengurus media suara LPKPK, terus dia tugas Komcap, Komda tidak tahu, terjadi ribut di lapangan. Kayak di Padang. Media suara LPKPK, diam-diam dia sudah diangkat. LPKPK tugas, di lapangan ribut berebutan itu tugas. Apa yang terjadi? Diketahui oleh pejabat. Kata pejabat, udah bagus kalian ributasi. Dia nggak jadi, ngawasi saya. Pusing ngeliat LPKPK. Kemudian terakhir ada koperasi. Koperasi sekarang peraturan yang lebih ketat lagi. Izin koperasi tadinya notaris langsung Kemenkop kan. Sekarang tidak. Koperasi, Kemenkumham, baru ke koperasi, Kemenkop. Bagaimana caranya? Kita tidak punya hak membuat ADRT, cuma itu koperasi. AD, ART. Anggaran dasar siapa yang buat? Notaris. Anggaran dasar, kita cuma kasih nama aja. Anggaran dasar dibikin diajukan ke Kemenkumham, terbit Kemenkumham. Sudah. ART siapa yang bikin? Kementerian Koperasi. Aneh kan? Lain, bukan kita yang bikin. Anggaran dasar, notaris, ART, Kemenkumham. Kita tidak buat, kita cuma kasih dasar-dasar aja, nama, tujuan, fungsi dan sebagainya. Itu koperasi. Tapi sekarang kita belum selesai. Karena dulu saya pernah ditawarkan dengan dana kur 500 miliar. Dana kur 500 miliar dari presiden diasalkan ke koperasi. Saya diajak ke gedung sampai lantai berapa itu untuk menyalurkan dana kur. Tapi karena kita punya bumbu legalitas belum boleh. Itu. Demikian materi yang pertama mengenai LPKPK. Dan itu kan satu lagi.